Jika kalian kesulitan untuk melihat arah pergerakan tren, Heiken Ashi Candle akan menjadi metode terbaik untuk trading harian kalian. Di dalam video kali ini kita bakal bahas mengenai kenapa Heiken Ashi adalah pilihan terbaik dan kenapa kita harus menggunakannya saat scalping. What's up guys, welcome back to my channel. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar trading harian lagi dengan menggunakan candle Heiken Ashi untuk mengetahui arah pergerakan market dengan lebih baik lagi. Khususnya untuk pemula, membaca chart akan sangat sulit jika kalian tidak terbiasa melihat candlestick merah dan hijau yang setiap beberapa menit bisa berganti secara tiba-tiba. Nah, dengan menggunakan Heiken Ashi, kita yang pemula akan lebih mudah mengidentifikasikan arah pergerakan market. Jadi, untuk kalian yang tertarik belajar bersama untuk membaca atau menganalisa market, dengan tujuan agar kalian bisa mandiri nantinya dalam menganalisa pasar tanpa harus ikut-ikutan afiliator, apalagi sampai tergiur dengan keberhasilan orang lain saat mereka bisa membeli rumah mewah ataupun Lamborghini. Alangkah bangganya jika kalian bisa belajar sendiri, analisa market sendiri, berhasil meningkatkan passive income dari kemampuan trading sendiri, dan tidak mengandalkan robot trading. Itu akan jauh lebih berharga walau modal receh, tapi ilmu yang kalian dapatkan akan bisa menjadi bekal untuk menjadi trader yang sebenarnya. Bukan trader tebak-tebakan hijau merah ya, karena sejatinya nggak ada satupun manusia di alam semesta ini dilahirkan menjadi orang bodoh, karena kebodohan hanya datang ketika kalian malas untuk belajar. Jadi jangan malas ya untuk tonton video ini sampai habis, karena jika terjadi kesalahan dalam menganalisa arah pergerakan market, ini akan menjadi resiko besar untuk kalian. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, kenapa lebih mudah menggunakan candle Heiken Ashi? Bahwa dengan menggunakan candle Heiken Ashi, kita akan lebih mudah mengidentifikasi arah market, terutama untuk kita yang pemula ya. Dengan menggunakan Heiken Ashi di sini semuanya terlihat berwarna hijau ya sampai dengan ke ujungnya. Maka bagi kita untuk trader pemula ini akan lebih nyaman untuk dilihat. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasikan perubahan arah market dengan menggunakan candle Heiken Ashi ini? Yang pertama, cara mengidentifikasi market bullish. Nah, ketika market sedang naik atau bullish, di sini kalian hanya berfokus untuk melihat candle berwarna hijau. Jadi ketika terbentuk candle hijau yang di bawahnya tidak ada shadow atau ekornya, ini menandakan market akan terus bergerak naik, dan juga kita bisa melihat ukuran body dari candlesticknya ya. Di sini semakin ke atas, body dari candlesticknya semakin besar ya. Ini menandakan pergerakan market ke arah bullish semakin kuat. Sampai pada akhirnya kalian melihat satu candle merah terbentuk, maka kemungkinan pembalikan arah market atau reversal akan terjadi. Biasanya ditandai dengan candle yang berbentuk doji seperti ini ya. Jadi ada shadow-nya ke atas ataupun ke bawah ya, dan dengan body yang sangat kecil. Selanjutnya akan muncul candle merah yang lebih besar yang tidak memiliki shadow di bagian atasnya atau ekor di bagian atasnya ya. Itulah ciri dari arah market akan berubah. Sehingga selanjutnya untuk mengidentifikasi arah pergerakan bearish atau market yang sedang turun, di sini kebalikan dari candle hijau ya. Nah, jadi kita akan melihat candle merah yang di atasnya tidak ada shadow atau tidak ada ekornya ya. Ini menandakan bahwa market akan mengalami penurunan yang semakin dalam ya, sampai kalian melihat candle berwarna hijau muncul. Nah, ketika candle berwarna hijau muncul, memiliki shadow bagian atas ataupun bawahnya, ini menandakan market sedang mengalami konsolidasi ya. Nah, namun berikutnya kebentuk lagi candle merah tanpa shadow di atasnya, sehingga ini memungkinkan market akan terus mengalami penurunan. Lalu di sini terbentuk dua candle hijau yang di bawahnya juga masih ada shadow. Namun di sini kita sudah melihat candle hijau tanpa shadow, dan ini sebetulnya memungkinkan juga untuk perubahan arah market ya. Namun kita perhatikan juga candle berikutnya. Jika candle berikutnya kembali membentuk candle hijau tanpa shadow bagian bawahnya atau tanpa ekor, maka kemungkinan besar market memang akan mengalami pembalikan arah atau reversal ya. Nah, namun ternyata di sini kita kembali melihat candle merah ya. Sehingga sampai dengan candle berikutnya ini semakin besar body yang terbentuk dan juga tidak memiliki ekor bagian atasnya, sehingga memungkinkan market akan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi ya. Jadi seperti itu kita melihat candle dari Heiken Ashi ini untuk melihat perubahan arah market ya. Jadi yang pertama, untuk mengidentifikasi pergerakan arah market bullish itu kita melihat candle berwarna hijau yang tidak memiliki ekor di bagian bawahnya. Jadi kita fokus dengan candle yang tidak memiliki ekor. Nah, ketika terbentuk satu candlestick yang tidak memiliki shadow atau ekor di bagian bawahnya, ini memungkinkan market akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi ya, sehingga kita bisa melakukan open posisi pada candle kedua, candle berikutnya setelah candle yang ini ya. Jadi di sini
Nah, biasanya kita menempatkan stop loss itu di bawah candle yang sebelumnya. Misalkan candle yang ini kan yang sebelumnya. Jadi kita menempatkan stop loss ini di bawahnya selagi sedikit. Nah, berikutnya bisa kita tentukan rasio 2 kali dari stop loss ya. Maka di sini kita akan mendapatkan profit ya. Nah, lalu berikutnya ketika kita melihat candle merah seperti berbentuk doji ini yang ada shadow di bagian atas dan bawahnya atau ada ekor di bagian atas dan bawahnya dengan body yang cukup kecil. Berikutnya kita tunggu sekali lagi untuk candlestick membentuk sebuah candle yang tidak memiliki shadow di bagian atasnya atau tidak memiliki ekor di bagian atasnya ya. Yang menandakan bahwa market akan terus mengalami penurunan sehingga kita bisa melakukan open posisi short di candle berikutnya, misalkan di sini. Lalu stop loss biasanya kita tempatkan di atas candle yang sebelumnya lagi sedikit seperti ini, dan kita bisa tentukan rasio di 2 kali stop loss seperti ini. Maka posisi kita juga profit ya di sini. Nah, akan tetapi sebetulnya di sini kita tidak bisa menggunakan candle Heiken Ashi untuk melakukan open posisi. Di sini Heiken Ashi hanya berfungsi untuk membantu kita melihat arah tren ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi arah tren dan melakukan open posisi dengan menggunakan bantuan dari indikator lain ya. Nah, apa saja indikator yang kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan open posisi saat trading scalping? Nah, untuk itu kita akan bahas pada video berikutnya ya. Karena di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan bagaimana candle Heiken Ashi bekerja untuk kita dalam mengidentifikasikan arah pergerakan market. Nah, jadi kenapa saya tidak merekomendasikan untuk kalian melakukan open posisi atau konfirmasi open posisi dengan menggunakan Heiken Ashi? Sebagai contoh, jika kalian melakukan open posisi di sini ya. Nah, di sini kita sudah melihat kekuatan bearish di sini sudah semakin melemah karena di sini kita sudah melihat candle dengan shadow di atas dan di bawahnya ya. Ini ada 3 candle dengan shadow di atas dan bawahnya. Berikutnya muncul candle hijau. Lalu ada candle hijau lagi berikutnya, namun di sini masih terlihat ada ekornya ya kecil. Nah, di sini masih terlihat ada shadow kecil, jadi kita biasanya menghindari untuk melakukan open posisi seperti ini ya. Nah, kita biasanya melakukan open posisi itu pada candle yang tidak memiliki shadow di bawahnya. Jadi kita berfokus untuk melihat candle tanpa shadow di bagian bawah untuk kondisi market yang akan mengalami kenaikan ya. Sebaliknya, jika kalian melihat market dengan kondisi penurunan, itu harus melihat candlestick tanpa shadow di bagian atas. Untuk market yang akan naik, kita fokus untuk melihat candle hijau yang tidak memiliki ekor di bawahnya ya. Jadi kebalikan dari candle merah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita tidak bisa menggunakan Heiken Ashi sebagai konfirmasi kita untuk melakukan open posisi? Di sini kalian bisa aja terkena jebakan Batman ya. Jika kalian mengira ini adalah candle bullish, kalian melakukan posisi long di sini, maka di sini kalian akan mengalami kerugian. Maka dari itu, Heiken Ashi ini tidak bisa kita pergunakan untuk melakukan konfirmasi open posisi. Kita hanya bisa menggunakan Heiken Ashi ini hanya untuk mengidentifikasikan arah pergerakan market atau trend market ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, mungkin kalian kebingungan di mana untuk mengubah candle menjadi Heiken Ashi. Nah, di halaman Trading View kalian bisa mengubahnya di sini ya. Nah, di sini kan ada bentuk-bentuk icon dari candle ya. Kalian bisa melihat bar stylenya di sini, kan bisa klik di sini. Di sini akan muncul beberapa pilihan yang biasanya kita gunakan kan yang reguler ini ya di candle sini. Lalu untuk Heiken Ashi yang ada di bawah ini, Heiken Ashi. Kalian klik saja, lalu akan muncul candle Heiken Ashi. Nah, di sini karena saya favoritkan kedua-duanya supaya lebih mudah untuk berpindah dari Heiken Ashi ke candle reguler, ini saya tekan tombol favoritnya supaya muncul di halaman depan. Nah, lalu apa aja sih kelebihan kita dalam menggunakan Heiken Ashi ketimbang candle reguler? Yang pertama itu seperti yang kita sudah bicarakan tadi, bahwa memudahkan kita sebagai trader pemula dalam sekali lihat ya, karena warna merah dan hijaunya yang tidak selalu berubah ketika tren sedang kuat. Yang kedua, dengan Heiken Ashi kita bisa mengurangi noise, yang artinya chart yang terlihat lebih bersih tanpa gangguan warna lain ketika tren sedang kuat. Yang ketiga, tren akan nampak lebih jelas. Seperti yang kita lakukan tadi, ketika kita melihat candle hijau terus-menerus, di sini tren akan terlihat lebih jelas ya. Dan selanjutnya ketika terjadi perubahan tren di sini juga kita bisa mengidentifikasinya dengan lebih cepat.
Lalu yang keempat, memudahkan kita memutuskan saat menutup posisi. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bahwa candle Heiken Ashi ini kita tidak bisa gunakan untuk melakukan entry posisi ya, tapi kita bisa menggunakan Heiken Ashi ini sebagai acuan ketika kita ingin menutup posisi kita. Nah, sehingga ketika kalian melakukan open posisi di area ini, lalu kalian bisa memutuskan untuk melakukan penutupan ketika melihat satu candle merah yang terbentuk seperti candle doji ini, memiliki shadow di atas dan di bawahnya yang biasanya terbentuk dengan body yang sangat kecil. Jadi ketika itu muncul, biasanya kita melakukan penutupan posisi ya. Nah, ketika kalian menggunakan candle Heiken Ashi dan melihat bentuk market seperti ini menandakan market sedang mengalami konsolidasi ya. Jadi ditandai dengan terbentuknya ekor di atas dan di bawah dari candlestick secara terus-menerus ya. Jadi di sini kita bisa identifikasikan bahwa market sedang mengalami konsolidasi atau sideways ya. Nah, jadi kita melihat lebih banyak adanya candle yang terbentuk body yang kecil dengan shadow di atas dan di bawahnya ya. Nah, ini menandakan market sedang mengalami konsolidasi ya. Sehingga saat posisi seperti ini kita tidak bisa melakukan open posisi. Jadi kita harus menunggu ketika candlestick sudah menentukan arah marketnya, apakah market akan mengalami downtrend atau uptrend ya. Dan di berikutnya di sini kita harus menunggu lagi untuk konfirmasi arah pergerakan yang baru, apakah akan naik atau akan turun ya. Nah, jika nanti di sini terbentuk candle hijau yang semakin lama semakin panjang bodinya, di sini kalian hanya berfokus untuk melihat bagian bawah dari candle hijaunya ya. Jika candle bagian bawahnya ini tanpa shadow, tanpa ekor, itu menandakan market akan mengalami uptrend semakin kuat ya. Sebaliknya saat terjadi kondisi downtrend, di sini kita fokus untuk melihat candle yang berwarna merah yang bagian atasnya itu tidak ada ekornya sama sekali ya. Jadi itu menandakan market akan semakin kuat mengalami downtrend. Jadi biasanya ekornya itu ada di bagian bawahnya seperti ini. Itu menandakan market akan semakin kuat untuk mengalami downtrend ya. Nah, lalu apa saja yang perlu kalian hindari ketika menggunakan Heiken Ashi ini? Yang pertama, hindari menggunakan time frame di bawah 1 jam ya. Jadi time frame yang paling rendah untuk menggunakan Heiken Ashi ini minimal di time frame 1 jam saja. Loh, katanya scalping bang, kok di time frame 1 jam? Nah, jadi gini ya, untuk menggunakan Heiken Ashi ini kita hanya mengidentifikasikan arah pergerakan market pada time frame 1 jam. Lalu kita eksekusi market itu di time frame 5 menit dengan menggunakan candle yang reguler ya. Karena apa? Nah, di sini jika kita bandingkan menggunakan candle Heiken Ashi dan candle reguler pada time frame 5 menit, ini terlihat harga sedikit tricky ya. Pada candle reguler harganya terlihat 1,0332 sekian-sekian, sedangkan pada candle Heiken Ashi di sini terlihat harga lebih rendah yaitu di 1,03171. Jadi terlihat seperti adanya gap harga. Nah, sehingga kita ketika melakukan open posisi kepada candle Heiken Ashi ya pada time frame 5 menit, terlihat kita melakukan open posisi di area ini ya, padahal setelah kita buka di candle regulernya, posisi kita ada di Fibo 23,6% ya. Jadi posisi kita dengan menggunakan candle reguler tuh ada di sini, sedangkan di Heiken Ashi itu terlihat di bawahnya. Jadi di sini terlihat sedikit tricky ketika kita menggunakan time frame yang agak rendah ya. Maka dari itu sebaiknya kalian hindari menggunakan time frame yang di bawah 1 jam. Jadi gunakan minimal 1 jam ya untuk time frame untuk menggunakan Heiken Ashi. Maka dari itu untuk kalian yang scalping pada time frame 5 menit itu tetap menggunakan candle reguler. Sedangkan untuk mengidentifikasi arah marketnya barulah kalian gunakan time frame 1 jam dengan menggunakan candle Heiken Ashi ya. Lalu yang berikut yang perlu kalian hindari saat menggunakan candle Heiken Ashi ini adalah hindari melakukan open posisi atau entry posisi menggunakan Heiken Ashi ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa Heiken Ashi ini berfungsi hanya untuk mengidentifikasikan arah pergerakan market saja. Tidak saya sarankan melakukan open posisi atau entry posisi menggunakan Heiken Ashi tanpa bantuan indikator lain ya. Jadi kalau untuk melakukan open posisi sebaiknya gunakan indikator tambahan untuk melakukan open posisi. Oke, kemarin ada yang bertanya untuk memasang alert ya. Jadi memasang alarm gimana caranya di TradingView ini? Nah, caranya adalah untuk kalian yang menggunakan PC, ketika kalian ingin mencoba melakukan scalping pada time frame 5 menit misalnya ya. Lalu di sini kita harus menggunakan candle reguler
Dan pada video saya yang sebelumnya, di video yang ini live trading rahasia scalping cuan dalam 5 menit. Nah, di sini saya sempat membunyikan alarm ya untuk menandakan bahwa saya akan melakukan open posisi pada saat candlestick menyentuh EMA 50. Nah, jadi saya menjelaskan di video yang kemarin itu bahwa ketika candle turun dan menyentuh EMA 50 di sini, lalu terbentuk sebuah candle hijau, maka kita bisa melakukan open posisi ya. Nah, alarm itu akan berbunyi ketika menyentuh EMA 50 di sini ya. Nah, supaya kita nggak mantengin terus ya di depan monitor atau di handphone kalian hanya untuk menunggu candlestick menyentuh EMA 50. Jadi di sini kita lebih baik memasang alarm aja dengan cara jika kalian menggunakan komputer ataupun laptop, yaitu klik kanan di garis EMA 50-nya ya. Nah, lalu di sini ada muncul Add Alert on EMA 50. Kalian tekan saja tombol ini. Nah, di sini akan muncul tabel conditionnya ya, gimana kondisi ketika nanti candlestick menyentuh EMA 50. Nah, jadi yang pertama pada kolom condition di sini kita tempatkan pada candle ADA USDT. Lalu candle ADA USDT di sini akan crossing atau menyilang pada EMA 50 ya. EMA 50-nya kita ambil di value. Jadi value-nya diganti dengan EMA 50. Nah, di sini kondisinya akan terbaca seperti ini. Ketika candle ADA USDT crossing pada EMA 50, maka alarm akan berbunyi. Jadi kita bunyikan alarmnya once per minute ya, supaya alarmnya terus berbunyi. Siapa tahu kita tidak mendengar alarmnya. Jadi ketika kalian menekan once per minute, nanti akan berbunyi terus-menerus setiap menit ya. Lalu tinggal kalian tekan tombol create. Nah, terus kalau pakai HP gimana caranya, Bang? Nah, di sini untuk kalian yang menggunakan handphone untuk menyalakan alertnya atau alarmnya itu bisa menekan EMA 50 yang ini ya. Oke, setelah muncul seperti ini kalian tekan titik-titik 3 yang ada di pojok kanan. Nah, selanjutnya kalian tekan Add Alert on EMA 50. Nah, oke. Setelah muncul sama aja seperti settingan yang tadi. Di kolom yang pertama ini kalian ganti ke ADA USDT, yaitu pada candlenya ADA dan USDT ya. Nah, selanjutnya untuk kondisinya adalah crossing. Jadi ketika candlenya crossing melewati EMA 50, maka alarm akan berbunyi. Nah, di sini value-nya kita ganti seperti yang tadi ke EMA 50. Nah, pilihannya yang ini. Tekan. Selanjutnya tinggal tekan once per minute, sama seperti yang di website tadi ya. Berikutnya kalian tinggal tekan tombol create ya. Nah, di sini karena kita menggunakan TradingView versi gratisan, kita hanya bisa memasang alarm hanya satu saja ya. Dan untuk kalian yang ingin memasang alarm lebih dari satu, maka kalian harus menggunakan TradingView versi berbayar ya. Jadi untuk membuat alarm lagi, kalian harus menghapus alarm sebelumnya. Nah, cara menghapusnya adalah kalian tekan tombol garis 3 ini yang di pojok kanan. Lalu kalian tekan alert. Nah, di sini akan muncul alarm yang sedang aktif ya. Nah, untuk menghapus kalian tahan pada alarm yang ini yang masih aktif. Nah, lalu akan muncul pilihan seperti ini, kalian tinggal remove ya. Lalu tekan tombol yes, maka alarm yang tadi akan terhapus dan kalian bisa membuat alarm yang baru lagi ya. Oke, jadi sekian saja untuk video hari ini mengenai cara membaca candle Heiken Ashi ya, sehingga dapat mengidentifikasi arah pergerakan market apakah akan downtrend atau akan uptrend. Dan untuk kita yang mau scalping pada time frame 5 menit, kita bisa melakukan eksekusi sesuai dengan tren yang kita dapatkan pada time frame 1 jam menggunakan Heiken Ashi tadi. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.